Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru. Bagaimana kita harus menyayangi orang tua, bagaimana kita harus mematuhi orang tua, bagaimana cara kita menghormati orang tua serta guru. Nah, sebelumnya kita harus tahu siapa sih orang tua itu. Dalam Islam dikenal di sini ada dua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, itu adalah orang tua biologis, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua yang memberikan ilmu, ya, mengantarkan kepada nilai-nilai ilahiyah, ketuhanan, mengenal Allah. Itu adalah guru, itu adalah masuk orang tua kita juga. Nah, bahkan ada yang mengatakan lagi ada satu lagi. Siapa yang ketiga ini? Adalah orang tua yang melahirkan pasangan kita, yaitu mertua. Nah, itu termasuk orang tua juga, orang tua kita. Dan wajib kita sayangi, hormati, patuhi orang tua tersebut. Bahkan mengatakan saja itu tidak boleh kepada orang tua. Saking harusnya kita menyayangi, menghormati, dan patuh kepada orang tua. Bahkan dikatakan ridallahu fi ridal walidain. Dalam hadis dikatakan ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho. Kalau orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Nah, kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk hal-hal yang mereka sukai. Nah, itu adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap anak. Ya, kita sebagai anak harus tetap patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, sehebat-hebatnya kita, sesukses-suksesnya kita, tapi kita harus tetap patuh dan hormat kepada orang tua kita. Kita harus taat terhadap perintah orang tua kita. Karena dalam Islam diajarkan bagaimana birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu dengan cara kita mendoakan orang tua juga termasuk birrul walidain. Setiap habis sholat kita jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang sudah meninggal maka kirimkan Fatihah setiap habis sholat. Itu termasuk birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, mendoakan kedua orang tua kita. Dalam hadis dikatakan, "Idza taraqal 'abdu an du'a al-walidain in qata'a rizqahu." Barang siapa yang meninggalkan doa kepada orang tua, in qata'a rizqahu, maka terputus rezekinya. Kalau kita mau rezeki kita lancar, maka setiap hari doakan dua orang tua kita. Nah, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa orang yang berbakti kepada orang tua, yang pertama mendapatkan penghapusan dosa besar. Jadi dosa-dosa besar kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Kalau kita mau berbakti kedua orang tua kita, rezeki itu pasti akan lancar. Tapi kalau pelit sama orang tua kita, beliin orang tua aja perhitungannya minta ampun,
maka rezekimu akan sulit. Tapi kalau kita royal kepada orang tua kita, maka rezekimu akan melimpah, terus melimpah. Yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka anak kita pun akan berbakti kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mau ngurusin orang tua kita, nanti kita punya keturunan tidak mau mengurusi kita. Yang keempat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya yang kita bahas, bagaimana hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah seorang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ya, ada yang mengajari membaca, berhitung, berpikir dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak yang tinggi kepada muridnya. Juga memberikan bimbingan saat di luar sekolah. Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seorang anak dari orang tuanya. Pasti. Setiap guru pasti ingin memberikan terbaik untuk anak-anak muridnya. Walaupun caranya, setiap guru pasti berbeda. Cara mengajarkan tentang akhlak, tentang bagaimana sikap, tingkah laku, caranya berbeda-beda. Kedisiplinan, caranya berbeda-beda. Tapi dia adalah guru yang membentuk karakter kita. Gitu ya. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dibandingkan orang lainnya. Ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus menghormati para guru-guru kita, para ulama kita. Kita harus hormati dan patuhi perintahnya. Selama itu dalam kebaikan, maka patuhi perintahnya. Nah, adab seorang murid kepada guru. Sebagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya, begitu pula sikap yang harus ditunjukkan kepada gurunya, karena jasanya sangat besar kepada murid-muridnya. Nah, sudah selayaknya murid harus bersikap baik kepada gurunya. Adapun adab seorang murid kepada guru diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah merendahkan diri di hadapan guru. Kalau sekolah, tidak keluar sebelum mendapatkan izin dari gurunya. Yang kedua, hendaklah memandang guru dengan rasa hormat atau takzim dan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Ya, jadi memandang guru dengan rasa hormat, patuh, takzim. Ya, jangan dengan mata menantang gurunya. Itu nggak boleh. Yang C, hendaklah duduk dengan sopan dengan gurunya dan tenang saat guru menjelaskan. Jadi ketika guru menjelaskan harus duduk yang tenang dan sopan. Jadi patuh terhadap perkataannya dan perintahnya. Ya, harus patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Ikuti aja apa perintahnya. Yang hendaklah tidak berjalan, duduk atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Ya, mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.